Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. ...104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Insan Persada? Selamat siang, senang sekali rasanya saya Endasari menjumpai Anda. Ini dia satu dialog kita. Setiap bulannya selalu kita lihat agenda besar apa yang ada di bulan ini. Di bulan Februari, tanggal 9 Februari 2024, mungkin Insan Persada ingat bahwa kita memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024. Ya, Endasari senang sekali untuk edisi hari ini 12 Februari 2024 sudah kedatangan narasumber kita nih Insan Persada yang akan berbincang-bincang banyak dengan kita mengenai Hari Pers Nasional ya. Dan juga nanti Anda bisa terlibat langsung dengan narasumber kita, bisa telepon di 081151111047. Dan juga sekarang nih Insan Persada bukan hanya on air, Anda bisa nonton YouTube Abdi Persada FM karena kita siaran langsung. Anda bisa tinggalkan komentar di sana dan bisa bertanya nih dengan narasumber kita ya. Silakan subscribe, kemudian like dan juga komentar yang banyak nih Insan Persada. Oke, nah Insan Persada untuk tahun 2024 ini, wah kita memperingati Hari Pers Nasional ya 9 Februari 2024 bertepatan dengan peringatan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia yang ke-78 kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bung Jainal Helmi. Selamat siang, Bang Helmi. Selamat siang. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih jauh-jauh sudah. Aduh, saya harus menyempatkannya karena ini penting juga bagi kami untuk menyampaikan apa peran PES saat ini. Iya betul. Dan saat ini benar ya Hari Lahir Persatuan Wartawan Indonesia yang ke-78 ya? Iya. Waduh. Nah kemudian untuk kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2024 ini diadakan di mana Bung Helmi? Sebenarnya ada beberapa provinsi ya, termasuk Solo sebenarnya. Tapi karena ini berbarengan sebenarnya Hari Pers Nasional saat Minggu Tenang 9 Februari tadi sebenarnya. Yeah. Jadi kita tetap memperingati 9 Februari melalui Zoom seluruh Indonesia. Tapi peringatannya nanti di tanggal 20 Februari di Jakarta. Nah kebetulan Presiden RI Pak Jokowi minta jadwal tersebut supaya jangan biasa ya kan di era media ini kita merayakan saat lagi tahapan kampanye, Pesta Demokrasi. hanya kita yang mundur untuk kegiatan Hari Pers Nasional. Tanggal 20 Februari di Jakarta di Jakarta ya. Waduh, baik. Nah, ini Bung Helmi sendiri menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia untuk Kalimantan Selatan. Udah sejak kapan nih Bung? Dan saat sekarang ini seperti apa kegiatannya? Ya, kebetulan saya yang periode kedua, jadi sudah berjalan 6 tahun lebih. Kegiatan tentu ada 10 kegiatan. 10 kegiatan itu 1 sampai 9 tetap pendidikan. Satunya baru dan lain-lain. Jadi kami PWI ini fokus kepada bagaimana meningkatkan kompetensi seorang wartawan. Apalagi di era digital ini, kawan-kawan wartawan bukan hanya bisa menulis, upgrade terus ya, harus ya dia juga bisa bermain di media sosial ya kan. Tentu
harus punya kemampuan. Ya. Mengikuti perkembangan zaman. Itu yang kami lakukan selain uji kompetensi wartawan, pelatihan-pelatihan. Mungkin 2024 nih banyak sekali nanti program-program kita. Dan yang terpenting adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui gubernur kita, Gubernur Paman Birin, mendukung kegiatan Pekan Olahraga Wartawan 2024, kita jadi tuan rumah. Oh, itu di bulan Agustus nanti setelah hari jadi provinsi. Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Iya. Di tempat kita sini di tempat kita ini di Kalimantan Selatan, tentu tanpa dukungan pemerintah daerah, Paman Birin mungkin kita tidak bisa. Waduh. Ya kan, karena dukungan ini yang kami harapkan ya kan, baik sebagai mitra maupun sebagai stakeholder saling memajukan daerah kita. Nah, nanti ada tema besar yang luar biasa. Kita akan mengangkat Geopark Meratus. Jadi dalam Pekan Olahraga Wartawan ini nanti bukan hanya kita mengangkat soal olahraga, tapi nanti ada 4 cabang jurnalistik. Nanti ada karya jurnalistik, ada lomba pitches, terus reportasi radio, reportasi televisi, dan fotografer. Tapi namanya lomba cabang ya? Iya, nanti ada cabang, ada olahraga, ada sepak bola, ada 10 cabang, cabang olahraga. Tapi ada 4 cabang juga yang khusus karya jurnalistik. Yang kita juga akan, ditandingkan. kita akan mengangkat Geopark Meratus, kita duniakan lah. Bagaimana Geopark Meratus ini nanti. Oke, baik. Bang Helmi, sebelum kita ke situ Wah, lebih jauh nih. Kita mau nanya sama Bung Helmi sebagai Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahun tanggal 9 Februari ya, Bung ya? Iya. Apa makna Hari Pers Nasional bagi Bung Helmi? Tentu makna ini ada di dalam hati ya. Kalau dalam kode etik itu, ada 11, kan bagus semua tuh. Kalau kita melaksanakan itu apapun ya, khususnya wartawan, kalau melaksanakan dengan hati itu beda. Nah, ini makna Hari Pers Nasional, tentu kita melihat semuanya dengan hati. Contoh, misalnya saya contohkan ya, kalau misalnya tuh berita itu bagus sekali, soal banjir terus, bagus dengan banjir apa-apa, tapi tanpa solusi, tanpa dengan hati, itu akan merusak nama baik kita. Jadi akan lebih baik kita tetap memberitakan sesuai fakta, tapi kita juga harus memberikan solusi. Bagaimana agar banjir itu tidak terjadi di daerah kita. Itu peran pers, bukan menghakimi, tapi juga memberikan solusi bagaimana daerah itu bukan hanya maju, ya kan, tapi juga dirasakan oleh masyarakatnya. Itu peran kita. Jadi Hari Pers Nasional tentu lebih dalam lagi bagaimana peran kita ini akan selalu bermanfaat, khususnya bukan hanya sebagai kita wartawan, tapi masyarakat luas. Nah ini ya kan, tentu berat dalam persaingan media sosial, ini berat bagi kami. Tugas kami bertambah sekarang. Tambahnya, satu bertambah adalah bagaimana kita meluruskan berita-berita hoak yang ada di media sosial. Itu berat tugas kita. Banyak ribuan, bahkan jutaan hoax ya. Nggak bisa terhitung ya. Baik, artinya kerja dari pers ini lebih keras lagi ya ketika mencari solusi, tentunya dengan narasumber terkait yang terus dihubungi, dan sehingga masyarakat itu untuk bisa mendapatkan solusi dari misalnya contoh banjir tadi gitu ya Bung ya. Iya, jadi kita mencari sebenarnya kebenaran ya kan. Oke, kita mencari kebenaran, memang tugas kita kan membongkar sesuatu, tapi kan perlu juga kan
bukan hanya sekedar menghakimi, tapi juga memberikan manfaat. Nah, tentu ada solusinya kan. Nah, kenapa selalu berita itu selalu balen? Ya. Walaupun mereka tersangka atau terdakwa, mereka juga punya hak jawab, Bicara. hak bicara apa-apa. Itu tugas kita. Betul. Dari sektor itu, semua sektor ya, dari sektor ekonomi, pendidikan, budaya, semua wartawan Semuanya. itu menggiring ya ke Iya. situ ya. Pemerintahan itu terikat dengan pers. Baik atau tidak, Yes. tugas kita. Apakah kita ingin misalnya ya kan, air putih ini jadi kopi, itu wartawan bisa ya kan, karena keseringan diberitakan air mineral itu bisa jadi kopi kan, Iya. karena opini dari masyarakat tuh terngiang-ngiang di kepalanya bahwa air mineral ini jadi kopi karena pemberitaan yang salah, ya kan? Iya. Jadi Digoreng. terus digoreng apa-apa padahal tidak ada apa-apa sebenarnya. Ini sebenarnya yang tetap kritik kita terus dalam pemilu ini juga kita tetap harus independen ya kan. Makanya kenapa PWI seluruh Indonesia, teman-teman anggota PWI itu harus nonaktif dulu kalau dia maju sebagai calon legislatif. Netral. Ya. Netral. Termasuk juga tim sukses Ya. harus juga tidak berkecimpung dalam profesinya sebagai wartawan. Oke, berarti memaknai Hari Pers Nasional ini kalau untuk Bung Helmi ya Insan Persada ya, karena Iya. memang sudah puluhan tahun ya Om ya, puluhan tahun ya berterjun di dunia pers ya. Aduh, saya mungkin 30 tahun lagi. Ini sudah mendarah daging maksudnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga mencintai apa yang dilakukan. Profesi ini Profesi. ternyata kecintaan saya dengan profesi ini mungkin seperti agama ya. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena kita ini walaupun sekarang dipandang sebelah mata ya profesi wartawan, tapi menyampaikan kebenaran itu luar biasa pahalanya. Kalau di agama kita ya kan, menyampaikan kebenaran. Tentu tidak semua orang merasakan manfaat ya kan. Kalau orang misalnya karena berita, karena dampak, karena kasus ya kan, tentu dia akan merasakan pahitnya diberitakan. Iya, kan. merasa tidak nyaman. Ya, tapi kebenaran tuh harus disampaikan, Oke. walaupun pahit ya. Ini luar biasa sekali sih. Artinya apa? Tapi kayaknya ilmunya sudah tinggi nih yang kayak gini. Atau mungkin Sebenarnya sudah belum, Mbak. Makin banyak kita mempelajari, ternyata makin banyak yang belum perlu- kita tahu Iya. seperti itu. Bung Helmi, nah ini sebelum kita jauh lagi nih, kalau untuk tahun ini kan temanya ada lagi nih ya. Iya, Nah, ini apa yang melatar belakangi tema tahun ini nih, Bung? Yaitu mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Untuk tahun 2024 ini Hari Pers Nasional mengusung itu. Iya, ini kan tema besarnya kan mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Kenapa PWI mengambil ini, khususnya PWI nasional ya mengambil? Karena ini kita ingin peran kita memberikan kedamaian di masyarakat melalui pemberitaan. Nah, PWI pusat perannya adalah untuk semua calon presiden itu dihadirkan di PWI pusat ketiganya, menyampaikan visi misinya. Alhamdulillah hadir. Saya terakhir hadir pada saat Prabowo di tanggal 4 Januari kemarin hadir di PWI. Jadi pertama kemarin hadir Anies Baswedan, kemudian Pak Ganjar, terakhir juga Prabowo. Ternyata dialog ini sangat menarik. Pada intinya tiga pasangan ini bagaimana masyarakat Indonesia itu adil, bermartabat, apa itu luar biasa. Dialog dengan
wartawan, Yeah. dengan PWI. Ternyata mereka sama juga. Visinya adalah bagaimana Indonesia ini maju. Nah, peran kita adalah tadi memberitakan visi misi mereka, kegiatan mereka, tentu dengan cara damai. Kalau saya PWI, kalau Anda bersaing silahkan ya kan, tapi jangan menjelek-jelekkan dalam pemberitaan. Yeah. Oke, Anda memuji pasangan Anda, puji apapun bisa Anda puji ya kan. Betul. Tapi jangan menjelekkan atau menjatuhkan pasangan capres Yang lain. lain. Itu akan lebih bermanfaat kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis, tentu sebagai insan pers, itu akan dihargai orang. Betul. Itu prinsip dari segala lini kehidupan sih sebenarnya Iya, ya. benar. Nah, jadi kan ini di tahun pemilu ya Bung ya. Iya. Pasti apa yang harus dilakukan insan pers itu kan ada kayak gitu. Iya. Dalam memberitakan info-info atau isu terkait politik, mungkin bersikap netral dan lain-lain. Apalagi di era keterbukaan informasi di tengah pesta demokrasi seperti ini, Insan Persada juga jadi kayak untuk berperan mendukung suksesnya pemilu 2024 ini. Nah, apa yang dilakukan oleh pers itu sendiri? Jadi kita kebetulan PWI kerjasama juga dengan Dewan Pers. Dewan Pers itu sudah mengeluarkan edaran bahwa kawan-kawan insan pers, khususnya wartawan atau jurnalis yang terlibat dalam pemilu, Iya. dia harus nonaktif dulu. Itu satu, itu edarannya ada. Termasuk juga PWI. PWI rasanya lebih 20 anggota kita yang kita sampaikan ke PWI pusat bahwa mereka ini ikut caleg maupun ikut tim sukses untuk kegiatan Pilpres maupun caleg DPR RI, termasuk juga menjadi caleg DPR di kota provinsi. Itu disampaikan dan mereka sudah tahu kawan-kawan yang anggota PWI dia harus nonaktif dulu atau paling tidak menulis terkait dengan politik. Oke. Itu kami jelas ada benang merahnya. Nah, tentu kalau ini melanggar ada ancaman kode etik, tentu akan kami pecat, kami keluarkan dari Persatuan kepengurusan. Wartawan. Ya, termasuk pengurus PWI. Pengurus PWI yang jadi caleg atau jadi tim sukses, dia harus mundur di kepengurusan PWI. Tapi jadi anggota PWI tetap. Oke. Nah, kemudian yang kami lakukan adalah sekarang ini bagaimana standar penulisan dalam pemilu. Kemarin kita kerjasama, kebetulan Dewan Pers melakukan sosialisasi. Kita wartawan sekitar 100 wartawan di Kalimantan Selatan diberikan pembekalan bagaimana cara menulis berita yang berimbang. Kemudian kita juga kerjasama dengan KPU, terus Bawaslu dengan memberikan pembekalan juga dengan wartawan. Jadi ini sudah kita lakukan. Bagaimana wartawan kita harus memberikan sebaik-baiknya dalam pemberitaan pemilu ini. Kalau poin-poin dasarnya apa nih, Bung? Kalau untuk penulisan yang baik terkait dengan pemilu tadi? Iya, pertama yang pentingnya adalah kawan-kawan wartawan, khususnya kawan-kawan wartawan politik, mengetahui dulu jadwal langkah-langkah, mulai dari penetapan calon, ya kan, terus kampanye, kemudian masa tenang sampai pencoblosan. Mereka harus tahu di masa tenang tidak ada boleh pemberitaan mengenai apapun. Tenang gitu ya? Tenang, nggak boleh. Oke. Jadi kalau ada pemberitaan, tapi saya pantau terus ini dalam 3 hari ini, alhamdulillah tidak ada pemberitaan, ya kan? Tidak ada pemberitaan yang mengarah harus mencoblos ini apa-apa. Ini benar-benar masa tenang. Karena sanksinya juga berat kan.
kan ada sanksi pidana dan selain ada sanksi hukum pidana juga ada rasanya ada denda juga. Saya lupa berapa di Bawaslu itu anunya. Tapi tentu kawan-kawan sudah mengerti ini. Iya, taat aturan ya. Iya, apalagi kode etik kita kan sudah jelas ya kan. Iya. Harus memberikan pertama bukan hanya netral tapi juga independen. Iya. Tapi apakah wartawan harus memilih? Ya harus. Iya. Sesuai hati nuraninya kan. Iya, hak dari seluruh bangsa Indonesia. Hak kita. Jadi netral independen bukan netral kita tidak memilih, tidak, kita juga tetap harus memilih. Nah, baik. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika terlibat itu harus dinonaktifkan. Itu sementara ya, Bang ya? Sementara. Itu apa yang dilakukan pada saat penonaktifan itu? Dia tidak boleh terkait dengan pemberitaan politik, apalagi memberitakan diri sendiri atau partainya. Kegiatannya, ya nggak boleh. Oke. Nah, ini kan kita pantau terus ya kan. Mereka juga sudah tercatat. Kami kirimkan inilah anggota-anggota PWI yang memang ikut bercaleg. Memang hak mereka kan, hak mereka. Nah, tapi ada beberapa perusahaan media dia harus memilih. Dia harus memilih. Kalau Anda ingin sebagai calon legislatif, silahkan, karena ada ketentuan di medianya. Dia harus memilih, dia harus mundur dari perusahaan media. Saya contohkan ada satu orang, bukan caleg sebenarnya, dia jadi anggota Bawaslu di daerah. Dia mundur dari perusahaannya, juga mundur dari pengurus PWI, termasuk juga kami nonaktifkan jadi anggota PWI. Karena tidak boleh kan terkait dengan dia juga harus netral, kami juga harus netral. Artinya pilihan ya? Ini pilihan. Saya minta juga ada beberapa mengajukan surat secara resmi ke PWI. Jadi kami tegas sudah. Kalau memang terkait ini silahkan Anda mundur. Iya. Nah, iya. Jadi jelas ya. Ini mungkin masyarakat juga perlu tahu nih Bung ya, yang seperti ini gitu. Banyak dari masyarakat yang mungkin nggak paham gitu ya apa yang harus dilakukan wartawan apalagi di tahun politik seperti ini kayak gitu. Jadi jelas dan masyarakat Insan Persada juga mengerti jadinya setelah dijelaskan sama Bung Helmi. Bung, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi Insan Persada, tetaplah dalam dialog agenda kita Hari Pers Nasional tahun 2024. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata. Tentukan pilihan dengan mencari tahu informasi mengenai pilihan Anda. Sudahkah Anda memiliki pilihan untuk masa depan bangsa Indonesia? Saat pemilu, sebagai warga negara yang baik, tidak melakukan golput dan tidak mengajak orang lain golput. Beda pilihan bukan berarti bermusuhan. Dukung pilihan dan melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, dan berintegritas tanpa politisasi sara dan politik uang. Dukung pemilu damai menuju Indonesia Emas. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura membuka pendaftaran santriwati baru tahun ajaran 2024-2025. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura berkurikulum gontor, berijazah negeri, berjenjang tingkat SMA dan SMP terakreditasi A. Lulusan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura akan menjadi generasi muslimah solihah, pengayom bagi keluarganya, pendidik bagi anak-anaknya, dan pemimpin bagi kaumnya.
Pendaftaran dibuka pada 15 Januari sampai dengan 4 Maret 2024 secara online dengan menghubungi WA di 0812 8871 8747 atau datang ke Jalan Batung, Desa Cindai Alus, RT 02, RW 01, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri yang berdiri sejak 1995 telah meluluskan ribuan santriwati fokus untuk santriwati putri dan tidak menerima putra. Informasi lebih lanjut kunjungi http://darulhijrahputri.ponpes.ac.id dan Instagram serta Facebook yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura atau telepon dan WA di 0812 8871 8747. Pesan ini disampaikan oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura. Waspada di musim penghujan. Di musim penghujan saat ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Waspada terhadap hujan yang disertai angin kencang. Hindari berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat atau petir. Selalu membawa payung atau jas hujan. Waspada terhadap alat atau barang elektronik dan aliran listrik dari cuaca buruk. Pangkas pohon serta ranting yang sudah terlalu rimbun atau rapuh. Bersihkan lingkungan dan saluran air serta menutup tempat-tempat air dengan rapat untuk menghindari jentik nyamuk. Dan yang tak kalah penting, selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat dengan minum vitamin dan rutin berolahraga. Mari persiapkan diri kita mulai sekarang. Anda masih bersama kami 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. Baik, insan persada, kita kembali lagi dalam dialog agenda kita Hari Pers Nasional tahun 2024. Berbicara banyak dengan narasumber kita, Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan. Bung Helmi masih ngobrol sama kita di sini ya. Nah, tadi pers tentunya mendukung suksesnya pemilu di tahun 2024 ini. Bahkan pasca pemilu ya, Bung ya? Ini kan pasca pemilu pers tetap mengawali pemerintahan yang berkualitas. Itu yang pernah saya sampaikan dengan kawan-kawan KPU, Bawaslu, ya kan. Kita tetap melakukan karya jurnalistik, mulai dari tahapan pertama, ya kan. Terus nanti pencoblosan 14 sampai mengawal pada perhitungan, sampai pelantikan. Kita tidak habis-habisnya karya kita ini. Tugas kita ini terus menerus. Makanya kan ada anekdot, wartawan itu lebih belakangan masuk surga. Karena tidak ada yang meliput siapa yang masuk surga dan masuk neraka. Itu pentingnya tugas kita ya kan. Nah ini. Jadi kenapa ini penting? Karena harus kita kawal. Bukan perhitungan ini kan penting juga. Siapa nanti yang terpilih, tentu inilah yang terbaik, ya kan. Tapi kita tetap dalam koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik, bukan mengada-ngada atau mencari-cari kesalahan orang lain. Itu bukan tugas kita sebenarnya. Tugas kita itu adalah menyampaikan kebenaran. Kalau memang faktanya ada ya kita sampaikan. Itu karena kode etiknya itu udah jelas ya. Jelas sekali. Dan seluruh anggota memahami itu. Harus membaca, harus mengetahui. Karena mereka yang lulus uji kompetensi wartawan itu wajib tahu kode etik, wajib membaca kode etik 11 pasal itu. Iya, baik. Nah,
Insan Persada, kita tema tahun ini adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Karena ini memang di tahun politik ya, kita tahun 2024 ini. Jadi mengawal terus nih transisi kepemimpinan, nanti siapa yang akan menjadi pemimpin kita itu dikawal terus sama insan pers gitu ya. Seperti yang Anda bilang tadi, sampai dengan kepemerintahan yang berkualitas selanjutnya. Nah, Bung, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan pers dalam menyampaikan setiap pemberitaan gitu? Jadi dalam hal ini, jika tidak sesuai dengan isi berita, maka dilakukan sanggahan, bukan ancaman apalagi penangkapan kepada si wartawan itu. Kita ini sebenarnya undang-undang pers ini bukan leg spesialis ya. Kita juga bisa dipidanakan ya kan. Itu. Ya, tapi karena ada MOU antara Dewan Pers dengan Polri dengan Kejaksaan Agung, tentu diselesaikan dulu karya jurnalistik ini dengan sengketa pers dulu. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya orang tidak suka atau keberatan dengan pemberitaan itu, mereka bisa menyampaikan hak jawab dulu atau hak klarifikasi. Kalau misalnya juga tidak puas dengan hak jawab, hak klarifikasi, bisa menyampaikan surat secara resmi ke Dewan Pers. Nanti biar Dewan Pers yang memutuskan apakah karya jurnalistik ini, apa betul ini produk jurnalistik atau memang hanya sekadar informasi yang berisi konten-konten yang misalnya menyebabkan orang menyebabkan orang tersinggung, merasa tidak nyaman. Kan ada pasal, misalnya pasal yang menyebabkan orang pasal biasanya yang terkait kita nih. Perlakuan tidak menyenangkan. Nah itu kan ada pasalnya. Nah biar nanti Dewan Pers. Tapi paling tidak gini, karya jurnalistik yang sudah terbit atau disiarkan di media yang berbadan hukum PITI itu karya jurnalistik. Tapi karya berita yang keluar dari media yang tidak berbadan hukum, misalnya dia wartawan ya, dia juga punya kartu uji kompetensi wartawan. Nah itu. Terus beritanya keluar lebih dulu di media sosial, misalnya keluar di TikTok, Twitter, itu bukan berita hasil karya jurnalistik. Nah itu bisa pasal pencemaran nama baik. Jadi karya jurnalistik itu adalah karya yang terbit atau disiarkan di media yang berbadan hukum Indonesia, PITI. Resmi. Tapi kalau misalnya wartawan, karena merasa wartawan, lalu bikin berita, di-share di media sosial, kalau ada yang keberatan, itu undang-undang IT yang mengancam wartawan. Jadi wartawan tidak kebal hukum. Kalau dia misalnya beritanya itu terbit tidak di media yang standar, media Indonesia, berbadan hukum Indonesia, dia bisa dikenakan pasal KUHP atau undang-undang IT. Oke. Mengatasnamakan wartawan padahal oknum bisa juga ya seperti itu. Itu apalagi saya dengan orang-orang seperti itu, kawan-kawan di Polda, di kepolisian, silakan Anda proses saja secara KUHP atau undang-undang IT. Dia bukan profesi wartawan. Profesi wartawan itu menjaga marwahnya, kode etiknya, dan undang-undang pers itu sudah jelas. Setiap berita yang terbit itu harus di media yang sudah berbadan hukum dan sesuai hukum Indonesia. Itu jelas. Betul. Nah, jadi tidak bisa dia wartawan lalu bikin berita di-share di media sosial di mana, tidak bisa. Boleh berita yang sudah terbit atau disiarkan di
media yang berbadan hukum, kemudian di-linkkan di media sosial, itu silakan, dibolehkan. Tapi kan sumbernya jelas ya. Jelas sumbernya. Nah, terus bagaimana dong Bung untuk masyarakat paham gitu, membedakan insan pers yang resmi dan yang nggak resmi itu seperti apa? Ini yang jadi persoalan kita, agak berat kita. Tapi paling tidak dilihat ya kan medianya. Contoh misalnya saya mencontohkan misalnya ada Banjarmasin Post misalnya, ada media online-nya ya kan. Lihat di bawah berita itu biasanya ada susunan redaksi, ada terverifikasi atau tidak medianya, buka aja klik redaksinya, itu sudah ada siapa pimpinan redaksinya, alamat redaksinya. Nah biasanya media yang tidak jelas, tidak berbadan hukum biasanya tidak jelas alamatnya, pimpinan redaksinya tidak jelas, source-nya, ya kan? Sumbernya tuh nggak jelas. Sumbernya tidak jelas. Nah kalau media yang berbadan hukum mereka terverifikasi di Dewan Pers itu sudah jelas, ada penanggung jawabnya, terus alamat redaksinya di mana, penanggung lengkap. Itu lihat dari situ. Oke, berarti tapi kalau dari identitas seperti apa nih, Bung? Misalnya nih dia datang ke suatu tempat kemudian mengaku sebagai wartawan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau PIWI kan sudah jelas akan menunjukkan kartu identitas. Ada kartu identitas ya. Kartu PIWI ada kartu biru, kemudian ada kartu dari Dewan Pers. Oh, oke. Nah, saya menyarankan juga Pak kepada narasumber karena sangat banyak sekali wartawan ya kan. Iya. Kalau wartawan yang ngepost di misalnya di pemerintah provinsi itu kan sudah terdata kan, terdaftar, itu semua tahu. Tapi ada wartawan-wartawan nanti keliling ke dinas ini kemana-mana, ya saya sarankan narasumber harus punya hak dia narasumber untuk menanyakan, Anda wartawan dari mana, terus apakah Anda bisa menunjukkan kartu PES Anda. Akan lebih baik lagi harus di organisasi yang resmi. PWI, ada AJI, ada IGTI, terus ada organisasi kewartawanan, ada SPS, JMSI, PRRSNI untuk radio, ada banyak. Nah, itu bisa dilihatkan. Bukan menghalangi tugas wartawan, bukan. Kita ingin wartawan itu punya kemampuan. Dia juga bisa memberitakan, mengutip berita dari narasumber tidak salah. Tapi kalau wartawan sudah punya kemampuan pelatihan wartawan, terus dia lulus uji kompetensi wartawan, terus mengikuti pelatihan penulisan, saya pikir tidak akan salah mengutip data dari narasumber. Tapi kalau wartawan yang mengaku wartawan menulis, saya pikir menulis saja tidak bisa dia kan, apalagi mengolah data supaya jadi berita yang bagus. Nah, saya sarankan narasumber tanyakan saja, itu hak Anda menanyakan, karena narasumber juga penting. Apa yang disampaikan data atau berita penting tersampaikan dengan baik ke masyarakat, bukan salah kutip atau salah data. Itu yang penting. Jelas ya berarti ya. Baik, ini Bung ada komentar di YouTube Abdi Persada FM. Katanya, saya Adi, masyarakat awam. Bagaimana Dewan Pers menyikapi adanya beberapa jurnalis atau media-media yang berpihak pada para paslon-paslon yang mereka dukung nih Pak? Nah, ini gimana nih? Iya, ini kan secara kasat mata. Ya kan? Iya. Ada TV nasional ya kan, ada macam-macam ya yang mendukung yang salah mendukung. satu. Nah, kalau saya begini, mereka akan merugikan medianya sendiri karena sudah mengotak-ngotak. Oke. Saya pernah di Jakarta, saya diskusi dengan salah satu pimpinan televisi swasta nasional. Dengan mengotak-ngotakkan atau dia mendukung partai ini, dampaknya terhadap pemasangan iklan itu luar biasa. Berpengaruh.
kemudian turunnya jumlah pemirsa. Itu dampaknya. Tentu apakah mereka mau tidak yang dibangun media ini berdarah-darah ya, Ya, mulai dari nol, betul. hanya gara-gara mendukung satu paslon, Anda akan kehilangan Ya, masa Anda. Nah, kemudian kalau ini melanggar, tentu ada tindakan kan, tidak independen. Tentu Dewan Pers akan tutup mata. Bukan tutup mata, tentu akan menyurati. Kan tugasnya kan ada KPI. Ada pemberitaan yang tidak netral, KPI akan menyurati itu, malah bisa ditutup kan medianya. programnya itu, biasanya programnya itu. Saya pikir akan merugikan medianya sendiri. Masa hanya satu hari kita harus tidak netral ya kan, tapi dengan banyaknya kehilangan follower apa-apa itu luar biasa. Tapi artinya dibolehkan ya Bung ya? Sah-sah saja atau seperti apa? Kalau dalam pemberitaan tidak dibolehkan, berita itu harus netral. Mungkin ini soal iklan. Kalau iklan ya Oke. bayar kan, silakan mereka harus dibedakan. Ada manajemen redaksi, ada manajemen perusahaan. Tapi kalau misalnya terangan mendukung, tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Iya, Ya? ya jelas itu. Iya, iya. Baik, mudahan terjawab ya Pak Adi ya. Ini sudah dijawab sama Bung Helmi nih. Nah Bung, ini waktu terus berjalan. Waduh, ini kita berbicara lebih lanjut lagi nih mengenai penghargaan apa sebenarnya yang sudah diberikan pemerintah gitu ya, atau pihak lain yang terkait penghargaan gitu Bung, untuk insan peduli pers misalnya atau hal lainnya. Ya kalau kita ini kan tidak perlu ada penghargaan untuk insan pers ya kan, karena bekerja ini 24 jam kita Iya, kan. untuk memberi semangat atau Nah, mungkin untuk Tapi prestasi. kita setiap Hari Pers Nasional ada karya jurnalistik namanya Adi Nogoro. Apa itu? Adi Nugoro. Nama artis bukan? Nah, Adi Nogoro itu adalah tokoh pers yang peduli dengan dunianya. Oh, oke. Nah, itu banyak sekali. Jadi mereka menulis pictures in the reporting, baik televisi, radio, itu di karya-karya seluruh Indonesia dilihat. Nanti ini adalah karya Adi Nogoro, ini adalah Piala Adi Nogoro, ini adalah tertinggi pemberian kepada kawan-kawan wartawan di seluruh Indonesia. Nanti diserahkan di hadapan Presiden tanggal 20 Februari. Para penerima wartawan, penerima karya jurnalistik terbaiknya. Itu dari berupa tulisan yang pernah dibikin atau karya apa yang pernah dilakukan oleh? Ya, jadi kami PWI itu sudah mulai tahun 2023 Iya. menyampaikan kepada kawan-kawan seluruh Indonesia, silakan kalau ingin ada ketentuannya untuk penulisannya, Ada syaratnya ya. ya investigasi, pictures, ada karya untuk reportasi radio dan apa, nah itu diberikan. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya seorang wartawan gitu sudah berapa lama terjun di dunia pers seperti itu, kemudian juga memiliki prestasi, itu kan luar biasa ya. Rasanya Iya. artinya yang dilakukan itu tidak sia-sia dan Ya, ada penghargaan sebenarnya award. bukan Adi Nogoro ini adalah penghargaan pada puncak Hari Pers Nasional yang tertinggi ya. Iya, Tapi juga banyak juga penghargaan-penghargaan lain lainnya. yang digelar oleh ada lembaga tertentu, terus pemerintahan, Iya. itu banyak sekali. Iya. Nah makanya kita nanti Pekan Olahraga Wartawan nanti ada 4 karya tulis, dia akan dapat penghargaan berupa medali emas. Itu ditandingkan ya? Itu yang ditandingkan. Nanti akan tempat spotnya ada di daerah Belangian. Belangian itu nanti kita harus naik kelotok Wow. di kawasan Geopark Meratus di Bendungan Riam Kanan. Cantik sekali, baik sekali. Saya ke sana
sampai ke daerah yang ada pohon kayu itu sampai 8 orang, saking besarnya. Meluk baru bisa sampai Iya. nyampe tangannya ya. Nah, itu Gubernur Kalimantan Selatan Pak Manbirin meminta itu diangkat, dipiralkan. Nah, itu akan jadi salah satu yang akan kita lombakan untuk karya tulis nanti, Oh. baik untuk fotografi. Luar biasa, Oh, cantiknya. fotografi juga Termasuk fotografi. dan wartawan juga yang Wartawan. semua. Terus juga wartawan radio juga, reportasi radio, Reportasi radio. reportasi televisi. Jadi dilombakan. Oke. Kita akan mengangkat Geopark Meratus itu baik sosial, budaya, Iya. fauna dan floranya. Bung, itu berapa hari tuh kegiatan ini? Untuk Perwanas itu ada 1 minggu. Wah. Jadi 1 minggu nanti ada Rangkaiannya. pembukaannya. Jadi rangkaiannya nanti welcome party. Wah. Gubernur Kalimantan Selatan akan mengucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen. Iya. 34 sekarang ada 4 provinsi jadi 38 provinsi. 38 provinsi. Kemungkinan ada 3.500 wartawan seluruh Indonesia akan hadir ke Kalimantan Itu Selatan. konsepnya kayak gimana ya? Saya jadi kepo kita ya. Jadi tiap daerah nanti tiap daerah misalnya misalnya Kalimantan Selatan Iya. akan mengirimkan atlet. Kemarin kita di Malang, Jawa Timur mengirimkan 106 atlet. Wah, Jadi banyak ya. mengikuti semua cabang termasuk karya jurnalistik. Sama juga dengan ini. Berarti setiap daerah mengirimkan banyak ya juga ya. Rata-rata di atas 100. Dan itu konsepnya seperti apa? Apakah mereka berkumpul di tempat yang sama? Pembukaannya rencananya di gedung Gor Pamanbirin yang di sini. Kemudian welcome party di Mahligai. Terus pertandingannya di beberapa venue di Banjarmasin. Jadi 1 minggu nanti juga ada UMKM apa-apalah. Nanti Iya, banyak. Jadi iya. bukan hanya kita wartawan tapi Iya. juga akan kita libatkan UMKM. Aduh, ini menarik ya. Peran Iya. Abdi Persada juga nih nanti. Harus nanti Abdi Persada perlulah kita kerja sama MOU ya untuk pemberitaan nanti, ya kan. Ya, luar biasa. Kita menantikan sekalian untuk Iya. Agustus nanti Iya. ya, Bung ya. Nah, selain di luar dari itu, biasanya kan setiap tahun itu untuk memperingati Hari Pers Nasional. Kalau untuk tahun ini apa nih yang dilaksanakan nih biasanya sama PWI? Apakah ada rangkaian? Biasanya kalau di luar itu kan ada yang seperti kayak donor darah atau hal-hal lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang terpenting tetap bagi sembako kepada warga sekitar maupun yang tidak mampu. Oh, Terus oke. kegiatan ke Goto Kampus, terus ke sekolah-sekolah. Apa itu Hari Pers Nasional? Itu kapan, Bang? Bung, dilakukan sudah dilakukan? Belum, nanti setelah ini. Jadi kami ada rangkaian-rangkaian. Nah, kemarin kami juga ke Belangian, kami juga dengan masyarakat. Kami ingin mengangkat daerah wisata Belangian itu secara nasional. Itu sudah kami lakukan oke. dalam kegiatan Hari Pers Nasional. Lahirlah karya jurnalistik Nah, ya. termasuk juga ada karya kami menulis untuk buku Turdes ini. Turdes ya. Buku ini akan kami bagikan di puncak Hari Pers Nasional nanti di 20 Iya. Februari nanti. Iya, Buku iya. Ini Turdes salah satu yang sudah karya kami jadi ya. iya, sudah jadi. Baik. Ya. Berarti kegiatan atau event-event yang dilaksanakan yang bersentuhan dengan masyarakat itu lebih sosial ya, lebih ke sosial ya, Bung, Itu ya? ya. Kita juga tidak menampik ya, kita juga hidup di masyarakatnya. Tentu sentuhan-sentuhan itu harus kita lakukan juga. Iya, dilestarikan. Iya. Karena kita juga masyarakat. Iya. Baik. Wah, ini waktu kita sudah mepet sekali nih, Bung Helmi, sudah hampir habis nih. Iya. Nah, tapi sebelum kita akhiri, mungkin Bung Helmi ada himbauan atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan khususnya untuk pendengar Abdi Persada FM. Silakan, Bung Helmi. Oke, pers tentu harus independen ya. Tapi juga kita harus mengawal pemilu ini tetap jurdil ya kan. Jujur dan adil. Iya. Tentu kita berharap bangsa ini tetap maju dengan kontestasi pemilu yang ada. Iya.
sebenarnya kontestasi ini biasa aja kan, rutin saja. Nah, saya ingin satu hari nanti semuanya kita tentu berlomba-lomba ya untuk datang ke TPS. Kenapa ini penting? Tentu karya jurnalistik kita akan lebih meningkat ya kan. Ya. Makin banyak orang ke TPS, tentu pemberitaan kita akan lebih masif, lebih baik. Ya kan. Coba bayangkan sedikit sekali orang datang ya kan. Tentu jadi pemberitaan juga. Saya berharap orang datang ke TPS berlomba-lomba, pemberitaan kita akan lebih humanis. Iya, iya. Iya kan? Mudah-mudahan bangsa ini di 14 nanti setelahnya juga PES tetap mengawal, tentu hasilnya harus damai. Amin. Waduh, semangat Iya. ini insan pers nih. Yang pasti setiap tahun tanggal 9 itu bermakna sekali Hari Iya. Pers Nasional dilaksanakan, juga memberikan semangat untuk rekan-rekan pers ya semuanya. Dari yang senior sampai dengan yang baru sekali. Iya, benar. Bung Helmi, terima kasih sudah Sama-sama. Saya juga bagi-bagi terima kasih. Tentu informasi. perlu juga kami menyampaikan Hari Pers Nasional. Terima kasih Abdi Persada. Iya, terima kasih dan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap saja. Mudah-mudahan tidak ada Iya. benturan dengan kegiatan lain. Amin, amin. Sukses terus, Bung. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk insan persada yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog agenda kita Hari Pers Nasional tahun 2024 untuk edisi hari ini 12 Februari 2024 bersama saya Enda Sari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. 104,7 Abdi Persada FM.